Baiklah, di video kali ini saya akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan hukum yang selalu ditanya di media sosial, terkhusus di dalam Facebook. Banyak pertanyaan yang masuk terkait permasalahan hukum. Salah satunya dari saudara Antokim ya. Beliau izin bertanya mengenai sebuah kasus tentang pencurian oleh seorang karyawan terhadap majikan. Dalam hal ini yang dicuri adalah barang koleksi. Yang ingin saya tanyakan, apakah kasus ini termasuk dalam delik aduan atau biasa? Lalu yang kedua, apakah majikan berhak untuk mengajukan tuntutan terhadap karyawan tersebut? Lalu yang ketiga adalah proses hukum yang bagaimana yang terjadi apabila pemilik menempuh jalan damai, dan proses hukum yang bagaimana yang terjadi apabila pemilik tidak mau menempuh jalan damai. Terima kasih. Baiklah, sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu delik biasa dan apa itu delik aduan. Yang dimaksud dengan delik biasa itu adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, itu penyidik atau polisi tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Contoh dari delik biasa antara lain itu adalah delik pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain. Selanjutnya, delik aduan. Jika ditinjau secara hukum, delik aduan itu berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Dalam delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporan apabila telah terjadi suatu perdamaian di antara korban dan terdakwa. Hal ini diterangkan di dalam pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan itu berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu 3 bulan setelah pengaduannya diajukan. Delik aduan ini terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama itu adalah delik aduan absolut dan juga delik aduan relatif. Apa itu delik aduan absolut? Delik aduan absolut itu adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Apa saja kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut itu? Ada 3. Yang pertama adalah kejahatan penghinaan yang diatur di dalam pasal 310 KUHP, sampai dengan pasal 319 KUHP. Kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seorang terhadap seorang pejabat pemerintah yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam dinas resmi, sepenghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina. Lalu yang kedua adalah yang termasuk kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut ini, yaitu kejahatan asusila yang diatur di dalam pasal 284, pasal 287, pasal 293, dan pasal 332 KUHP. Lalu yang terakhir yang termasuk ke dalam kejahatan delik aduan absolut itu adalah kejahatan membuka rahasia yang diatur di dalam pasal 322 KUHP. Itu terkait masalah delik aduan absolut. Bagaimana dengan delik aduan relatif? Delik aduan relatif itu adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan yang sebenarnya bukan
merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu justru diperlukan sebagai delik aduan. Umumnya, delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian dalam keluarga dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis yang diatur di dalam pasal 367 KUHP. Lalu yang kedua itu adalah kejahatan seperti pemerasan dan ancaman yang juga diatur di dalam pasal 370 KUHP. Lalu yang ketiga itu adalah kejahatan penggelapan yang diatur pasal 376 KUHP dan juga kejahatan penipuan yang diatur di dalam pasal 394 KUHP. Menjawab pertanyaan Bapak tadi, kasus Bapak tersebut bisa masuk delik biasa dan juga bisa masuk delik aduan, Pak. Majikan berhak mengajukan tuntutan terhadap karyawan tersebut. Kalau majikan melaporkan karyawan tersebut ke polisi, nanti polisi akan mengarahkan majikan tersebut untuk melakukan yang namanya mediasi. Kalau mediasinya gagal, maka pihak majikan dapat melanjutkan laporannya dan diproses ke tingkat penyidikan, penuntutan sampai di tahap pengadilan.